Saudara-saudari, selamat pagi. Saudara semua yang di online juga selamat pagi. Bersyukur sekali hari ini Topan Sinar 8 masih banyak saudara-saudari kita datang di gereja di tempat kita. Di top di Topan 8 ini saya merenungkan satu kitab yang spesial, yang khusus, yaitu di Yesaya pasal 58. Hari ini Pastor Josan yang menyampaikannya. Kalau mengenangkan tentang puasa, ini sangat spesial sekali di pasal 58 ini. Ini spesial ditujukan bagi orang Israel, bangsa Yahudi yang kembali dari pembuangan. Dari kita melihat dari segi mereka yang mereka dengan susah payah mereka dari Babel kembali ke Yerusalem, itu sangat baik. Ini sungguh sangat baik. Dan juga kita percaya mereka mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan, dan mereka ada pengorbanan, mereka juga berkorban, mereka melepaskan apa yang baik di Babel, segala yang baik waktu mereka di Babel, melepaskan semua ini, datang ke tempat perjanjian Tuhan yang dijanjikan Tuhan. Mereka melakukan demikian, tetapi waktu berjalan mereka mulai merosot akhlak mereka. Bahkan di keturunan berikutnya mereka lebih parah lagi. Seperti di pasal sebelumnya intinya. Bahkan dikatakan Tuhan merasakan kalau orang benar itu mati itu baik, karena masa depan akan mengalami banyak sekali malapetaka. Padahal Tuhan berkata, aku sama dari dulu dan sekarang, dan juga aku bersama dengan orang yang merendahkan diri, dan yang rebuk hati. Kalau mengatakan orang rebuk hati, rendah hati, apa yang dikatakan? Yaitu mereka yang juga dengan dengan mengadakan berpuasa. Di ayat 58 dikatakan Tuhan akan menempatkan kamu di tempat yang tinggi. Pada saat Tuhan berjanji dengan demikian, ini menandakan kamu masih di tempat yang rendah dan Tuhan akan membawamu ke tempat yang tinggi. Di Mesias hari ini sangat dekat sekali dengan keadaan kita yang sekarang. Kita mulai dari ayat pertama, bagaimana janji Tuhan. Tuhan berfirman seperti di ayat 8, dikatakan, pada waktu itulah terangmu akan merekas seperti fajar. Ini menandakan kamu gelap sekarang, dan lukamu akan pulih dengan segera. Yang kamu ada penyakit, pada saat kamu sakit, janji ini baru berarti bagimu. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Ya, sesungguhnya kamu mengalami yang tidak benar, kamu juga ditindas, maka kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Pada saat aku merasa aku baik, aku akan merasa tidak peduli siapa yang menjadi barisan belakangku. Seperti satu orang yang menjual orang yang di Kamboja.
Ini kekuatan negara sangatlah barisan kekuatan negara sangat penting, maka barisan negara yang menjadi barisan belakangmu sama. Di sini lebih dipertegaskan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Ini janji Tuhan kepadamu. Jadi kamu boleh melihat seperti di ayat 11. Akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Dikatakan sekelompok orang ada di tanah kering. Ini sangat berarti sekali. Tuhan akan menuntut engkau senantiasa. Seperti kita kalau mendengar kalau di masa konflik ini merasa dipuaskan sangat, ini baru punya arti. Pada saat Tuhan berfirman, pada hati orang Hong Kong lagi dalam kegentiran, kata-kata ini baru sangat berarti. Di ayat ke-10, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan segera seperti rembang di tengah hari. Kamu dalam gelap, kamu mengalami di kegelapan, masa kegelapan. Di sini latar belakang yang membaca. Jadi bukan seperti yang kita pikirkan itu baik. Mereka melepaskan apa yang selama mereka di Babel dan kembali ke Israel, ke Yerusalem. Kembali ke Israel, Yerusalem yang dulu. Merasa wah hari bukanlah baik. Apalagi dikatakan sebelumnya Tuhan yang berfirman, Tuhan bersama ada di antara orang yang remuk hati dan rendah hati. Kita berpikir mengapa bisa demikian. Kemudian seterusnya Tuhan mulai marah. Ayat 1 sampai dengan 12. Perhatikan cara puasa yang berkenan bagi Tuhan. Ayat 1. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringlah suaramu bagaikan sangkala, beritahukan kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Ini Tuhan yang berfirman kepada Nabi untuk berseru kuat-kuat, untuk memerintah Nabi, haruslah berseru, haruslah dengan suara yang nyaring, untuk memberitahukan kepada dosa umatku. Dosa apa yang mereka lakukan? Kita renungkan di ayat kedua. Kalau kita melihat teks asli lebih jelas sekali. Mereka setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Ini suka seperti mereka seperti sangat mengenali tentang hukum-hukumku. Sepertinya suka menghadap padaku. Sepertinya suka melakukan tentang hukum-hukum yang benar. Apa yang dikatakan seperti, yaitu seperti dilihat benar tetapi sungguhnya bukan, itu palsu. Jadi kelompok orang ini yang dilakukan mereka
sepertinya benar tetapi sesungguhnya rusak, tidak baik. Penampilan sepertinya mereka sangatlah saleh. Mereka kembali ke Yerusalem dengan susah payah. Kalau dilihat mereka sangat mengasihi Tuhan. Kalau dilihat mereka juga sangat mencari Tuhan. Bahkan hukum 5 dari hukum Musa semuanya dihafal. Seperti setiap kursus-kursus mereka lakukan, persiapkan seperti. Di ayat ketiga di situ mereka malah bertanya. Seperti orang Israel sangatlah saleh, tetapi di sini bertanya suatu masalah. Ditanya Tuhan, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Ini adalah permintaan Tuhan agar Israel pada hari penebus dosa untuk berpuasa, yaitu setahun hari itu berpuasa. Dan mereka berkata, aku berpuasa, aku serius, mengapa ada masalah? Dan mengapa kami berpuasa, engkau tidak memperhatikannya? Sepertinya engkau tidak peduli sama kami. Sesungguhnya Tuhan mau peduli kamu tentang apa? Apa yang perlu Tuhan pedulikan bagimu dan melihat apa? Dengan singkat dikatakan, yaitu agar Tuhan ingin agar manusia kembali bertobat untuk menyelidiki kesalahannya sendiri. Tetapi doa berpuasa ada tujuan yang lain. Yaitu pada saat aku berpuasa, Tuhan, apakah engkau memberkatiku? Kalau satu hari tidak cukup berpuasa, aku berpuasa lagi. Tetapi mengapa aku berpuasa demikian, Tuhan, engkau tidak memberkatiku? Demikianlah. Sepertinya penampilan sangat saleh dan dikerjakan lengkap, tetapi sesungguhnya itu palsu dan hanya penampilan saja. Hanya mengikuti arus. Sepertinya kita lihat memang benar, tapi sesungguhnya bukan. Maka dikatakan sungguh puasa yang tidak yang berkenan. Di ayat ke-13 yang akhir itu, sesungguhnya pada hari puasamu engkau tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Seharusnya kamu sekarang untuk bertobat, untuk berubah. Adakah kamu memperhatikan akan dosamu? Tetapi di sini kamu masih meminta keuntungan, memohon keuntungan, memohon apa yang kamu inginkan, masih memaksa orang untuk bekerja keras. Siapa yang mendesak kamu untuk buru-burumu? Mereka adalah, kamu tidak bisa untuk memaksa orang, mendesak orang lain, tetapi kamu bisa mendesak buru-burumu. Yang kalau dilihat, ini bukan bangsa asing, tetapi dari suku sendiri. Mereka juga harus menjalani hari penebus dosa. Mereka tidak mengoreksi diri sendiri. Mereka tidak di situ istirahat.
mereka masih sibuk untuk urusan hari ini. Seharusnya di hari penebus dosa haruslah merenungkan akan kesalahan sendiri, dosa sendiri. Tetapi di sini masih mendesak orang, masih berbantah, masih berkelahi dengan orang. Tuhan berfirman demikian, kalau kamu berdoa demikian, apalah gunanya? Bagaimana puasa yang kehendaki? Di ayat ke-6, dimulai ayat ke-6 di kecil 2, puasa yang dikehendaki Tuhan. Bukan, berpuasa yang kau kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya mereka memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Sesungguhnya kamu bisa bagaimana bisa membuka melepaskan tali-tali kuk orang? Tetanggamu, apakah kamu bisa melepaskan tali kuk hamba tetanggamu itu? Sesungguhnya hukum Taurat, kalau Tuhan memukul budaknya, kalau tidak mati, mereka tidak berdosa. Jadi di situ untuk melepaskan tali-tali kuk, siapakah yang dituju ini? Yaitu tali kuk budakmu sendiri. Siapa yang bisa siapa yang mendesak mereka yang yaitu kamu sendiri. Bukankah kamu sekarang menjalani hari penebus dosa? Bukankah setiap pekerjaan pun tidak boleh dilakukan? Kamu boleh melakukan demikian, tetapi mengapa hambamu masih bersusah payah? Burumu masih bersusah payah? Sepertinya kamu hari itu sangatlah saleh. Tetapi aku beritahu kepadamu, buruhmu sangatlah takut di rumah, karena kalau tidak terus bekerja mereka nggak dikasih makan. Kamu segala pekerjaan kamu boleh tidak melakukan, tetapi buruhmu tidak punya makanan. Kamu merasa dengan doa berpuasa Tuhan akan memberkatimu, tetapi budakmu sangatlah merana di rumah. Ini satu masalah. Ayat ke-7. Maka dikatakan di sini 6, supaya untuk memerdekakan orang yang teraniaya, kamu menganiaya budakmu, kamu harus melepaskannya. Ayat ke-7, supaya engkau memecahkan roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumah orang miskin yang tidak punya rumah. Mengapa kita harus berpuasa? Agar kita merendahkan diri. Kalau kita berpuasa tidak punya makanan, itu sangat menderita. Jadi Tuhan ingin kita agar merasakan penderitaan orang lain. Segala pekerjaan tidak boleh dikerjakan, termasuk juga para hambamu, para budakmu. Pada saat kamu berpuasa, kamu akan merasakan lapar orang lain. Jadi kamu bisa membagikan roti bagi orang yang lapar, dan bisa membawa orang-orang yang miskin yang tidak punya rumah. Dan Tuhan berfirman agar kamu lebih banyak lagi merasakan penderitaan orang lain. Terlebih lagi merasakan penderitaan
hambamu, orang-orang rumahmu. Jangan hanya di mulut saja, lain di mulut, lain di hati. Bukan berarti kamu hari ini tidak bekerja, tetapi para hamba yang bekerja padamu harus menderita lapar. Bukan puasa, kamu bisa diet. Tetapi kamu melihat orang yang lapar terus menahan lapar. Adakah kamu melihat akan keperluan orang lain? Adakah kamu melihat keperluan orang lain? Tuhan berfirman, kalau kamu bisa, kamu tanggapilah penderitaan orang lain. Maka demikian doamu akan didengar. Maka dalam gelapmu ada terang. Kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Walaupun kamu di tengah kering, di tanah yang kering, itu akan memuaskan hatimu. Tapi saya melihat ada tanah kering belum tentu karena kami masih terus menindas orang. Tetapi di tanah yang kering ini salah satu jalan keluar karena para budak. Bukan hanya mereka, baik orang rumahmu juga masih punya kesempatan. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya pada mereka. Kalau kita menurut puasa yang Tuhan kehendaki, maka berkat ini akan datang. Kemudian yaitu menghormati hari Sabat yang ditentukan Tuhan, ayat 13 sampai dengan 14. Ayat 13. Apabila engkau tidak injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormati dengan tidak menjalani segala acaramu dan tidak menguruskan urusan atau berkata omong kosong. Mengapa harus menghormati hari Sabat? Karena hari Sabat ini adalah hari yang ditentukan Tuhan. Ya, karena hari Sabat kita mendekatkan diri pada Tuhan dan juga bisa para budakmu untuk beristirahat. Kita semua bersama bisa connect dengan Tuhan. Kita pada hari Sabat kita bisa membawa segala sesuatunya untuk kembali kepada Tuhan. Kalau kita bisa demikian, maka kita menghormati hari Sabat. Seperti keluarga saya di Taiwan, karena ibu saya kesehatannya mengundang satu TKW. Kami interview sama dia. Aku merasa sangatlah, waktu dia pertama dia sangat terkejut. Dia bertanya, apakah 1 bulan bolehkah saya libur 1 hari? Hukum memang setiap minggu harus libur 1 hari. Tetapi Taiwan kalau mengambil TKW itu permintaannya lebih tinggi, yaitu apabila di rumah ada orang tua atau orang yang sakit yang kronis baru boleh mengambil pembantu rumah tangga. Jadi hari Senin, Sabtu juga mereka harus bekerja, semingguan mereka harus bekerja, dan mereka sangatlah sulit.
Kalau majikannya kan minggu bisa libur, jadi capek, jadi mereka harus bekerja seminggu. Tetapi di sini dikatakan, bolehkah saya minta 1 hari libur dalam 1 bulan? Saya pengen istirahat. Ini satu yang sangat spesial sekali. Memang kita harus memperhatikan, kita istirahat. Pembantu rumah tangga kita juga harus istirahat. Kita menyembah Tuhan, pembantu rumah tangga kita juga harus menyembah Tuhan. Kita harus menghormati hari Sabat. Kita juga harus memberikan agar pembantu rumah kita agar punya waktu, agar punya kekuatan untuk merayakan menghormati hari Sabat. Lepaskanlah semua itu, lepaskan segala pekerjaan mereka, karena Tuhan ingin mereka juga melakukan hari Sabat. Jangan menyuruh agar di hari Minggu pembantumu untuk bekerja. Tuhan berfirman untuk lepaskan semuanya ini. Kalau pembantumu hari ini mereka bisa merayakan hari Sabat, menghormati hari Sabat, maka engkau disebutkan hari kenikmatan bagi Tuhan. Jadi kalau kamu berbuat yang atas, kamu ini Tuhan berkata dengan jelas, engkau meninggikan aku, engkau berhubungan dengan aku, maka Tuhan akan meninggikan kamu. Engkau akan melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Semua bencana akan pergi darimu, berkat Tuhan ada padamu. Segala yang engkau perlukan Tuhan akan menyediakan. Ini adalah mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Jadi orang Israel, mereka di penampilan mereka saleh mengikuti Tuhan. Segala kelakuan yang ditentukan Tuhan mereka sanggup melakukan, tetapi itu hanya penampilan, sesungguhnya mereka mau ambil keuntungan. Saya datang ke gereja, saya ingin Tuhan memberkati saya baru mau ke gereja. Tapi kalau anak saya PR-nya tidak baik, saya tidak datang. Kalau suami saya marah sama aku, maka aku tidak datang ke gereja. Kalau suamiku di luar ada perempuan lain, saya tidak mau datang lagi. Ini semua hanya mohon akan keuntungan sendiri. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita hidup dalam ajaran yang benar. Tuhan akan akan membuat kita melintasi puncak bukit-bukit di bumi ini dengan kendaraan kemenangan. Kiranya mari kita menyembah Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, kami ingin meninggikan Engkau. Beri kami hati yang menyembah Engkau.
Tuhan Yesus, kami memuji Engkau dari matahari terbit dan sampai matahari terbenam, karena Engkau layak. Tuhan, Engkau layan. Saudara, semua ayat hari ini memberitahu kita di ayat yang kelima. Ini siapakah yang inikah yang dikehendaki Tuhan? Siapakah yang mencari akan kebenaran? Siapakah yang mencari Tuhan? Siapakah yang berkuasa, yang merendahkan diri pada Tuhan? Seperti penampilan kita memang saleh, tetapi adakah di sini untuk mencari keuntungan diri sendiri? Saudara semua, kita beri waktu untuk merenungan diri kita. Kita mohon Roh Kudus untuk menerangi kita. Kita datang di renungan pagi, kita memberikan persembahan, kita berdoa, kita memuji, kita ikut sel grup, kita ikut kebaktian utama. Kita melakukan semuanya. Kehidupan sebagai orang Kristen, tetapi hubungkanku dengan Tuhan sesungguhnya bagaimana? Eratkah? Atau jarak kita jauh? Atau segala sesuatunya telah aku lakukan, tetapi aku tidak merasakan ada Tuhan. Segala sesuatunya aku kerjakan, tetapi aku dengan Tuhan sangatlah jauh. Roh Kudus yang terkasih, kami mengundang Engkau datang di tempat fulai ini, dan juga kepada saudara-saudari kami dimanapun mereka berada. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati telingamu untuk terbuka, matamu terbuka. Roh Kudus berfirman pada kami, agar kami setiap orang yang mencari Engkau mendengar suaramu, melihat wahyu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, terangilah kami orang-orang yang mengikuti Engkau. Bapa, ya Bapa, Allah Bapa, hubungan kami dengan Engkau benarkah begitu erat atau masih sangat jauh? Roh Kudus, berfirmanlah untukku, berfirmanlah untuk saudara-saudari kami. Saudara semua, pada saat kamu tenang, apa yang Roh Kudus firmankan padamu, yang Roh Kudus peringatkan kamu, yang kamu dengar, jadikan ini doa bagimu, agar kita hubungan dengan Tuhan semakin mengalami terobosan.
Ajaran kita bukanlah sana penampilan saja, tetapi kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau berkenan pada kami. Terima kasih Engkau mendengar kami. Tuhan, terima kasih kasih-Mu mengelilingi kami. Engkau dekat pada kami setiap orang. Tuhan, kami berterima kasih dengan Tuhan, walaupun kehidupan kami penuh dengan kelemahan, bahkan kami penuh dengan ketakutan, kami kadang kala takut, khawatir, kami tidak saleh, tidak mengasihi Tuhan. Walaupun kami begitu lemah, tetapi Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau masih tetap untuk merindukan kami mengalami terobosan-terobosan ini dan mendekat pada Engkau. Tuhan, pagi ini baik saya dan juga pada saudara-saudari kami semua, dimanapun kami berada, kami berkata kepada Engkau, Tuhan, kami mengasihi Engkau. Tuhan, hati kami harus menghidupkan yang benar. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Tuhan, beri kami kesempatan, beri kami anugerah-Mu untuk mengikuti Engkau, agar kami menjadi sungguh-sungguh mengikuti Engkau. Mohon Roh Kudus Engkau menolong kami. Kita bangkit bersama dengan lagu pujian ini. Kita menyembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Hong Kong. Di Hong Kong banyak sekali akan para TKW, pembantu rumah tangga. Kita bersyukur kalau di rumahmu, kalau kamu punya para pembantu rumah tangga, kita bersyukur. Mereka seperti mereka yang membantu kita di rumah, yang mencuci, yang masak.
Dan juga di Pastor Josan juga membuat kopi, bikin teh hari ini. Anak Josan berkata, saya ingin seperti Tante Lia, begitu susah. Begitu. Iya, pada saat mereka tidak ada di sebelah kami, saya sangat merasakan memang ada pembantu rumah tangga itu sangatlah baik, sungguh baik. Kalau di rumah kita tidak ada pembantu seperti Pastor Johnson katakan yang menolong kami, mereka yang setia, seperti yang kita katakan, kita juga harus seperti mengerti akan orang lain, perasaan orang lain yang tidak sekarang kita berdoa untuk mereka, kita berdoa untuk kita agar kita punya hati agar merasakan penderitaan orang lain. Kalau di rumah tidak ada pembantu rumah tangga, kita berdoa untuk diri kita sendiri. Tuhan, kami berterima kasih. Kami disekap Engkau menyediakan pembantu rumah tangga bagi kami. Tuhan, kami merenungkan ini bukanlah kebetulan, tetapi Tuhan, Engkau menyediakan bagi kami agar kami di rumah mendapatkan pertolongan. Tuhan, di renungan pagi ini memperingatkan kami agar kami melepas dari akan keegoisan kami. Tuhan, Engkau memberikan agar hidup kami bisa bangkit untuk mengasihan, mempunyai beras kasihan bagi orang lain, dan juga kami bisa bangkit untuk merayakan hari kudus, hari Sabat-Mu. Tuhan, hari ini Roh Kudus ingin melayani saudara semua. Kamu ingin sekali merayakan melakukan hari Sabat, tetapi karena pekerjaanmu sangatlah sulit. Bahkan karena merasa tempatmu jauh, kamu ingin datang sekali untuk melakukan hari Sabatmu, datang ke gereja, tetapi karena orang rumahmu, anakmu, kamu ada daya tarik, kamu sangat susah, atau kamu juga setiap minggu datang untuk merayakan hari Sabatmu, kamu tapi hatimu tidak tenang, kamu tidak di kebaktian, hatimu tidak tenang, kamu atau main HP, kamu tidak bisa dengan seluruhnya tertuju pada hari yang spesial, hari Sabat ini. Apa yang menjadi kesusahanmu, yang menjadikan yang kekhawatiranmu? Kamu berdoa pada Tuhan yang menyusahkan kamu pada hari Sabatmu, untuk merayakan hari Sabatmu yang menghalangimu. Kami berdoa pada Tuhan. Tuhan, kami mau menghormati hari ini, Tuhan.
Kami ingin menyebut hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari Tuhan, hari yang mulia. Tuhan, kami mau menghormati hari ini, Tuhan. Tuhan, Engkau mendengar doa kami di hari ini. Engkau tahu apa hati kami yang berontak. Tuhan, kami mengaku akan kesulitannya pada kami. Tuhan, Tuhan, Engkau kembali ampunilah kami. Tuhan, Engkau hari ini memberikan kami agar kami bisa bersenang-senang karena Engkau, dan Engkau akan membuat kami untuk melintasi puncak-puncak di bukit dengan kendaraan kemenangan. Aku dalam nama Tuhan Yesus kami mau untuk berkait dengan Tuhan. Kami mau melintasi puncak-puncak bukit dengan kendaraan kemenangan. Tuhan, aku kalau hati kami tidak tenang, Tuhan, kami dalam nama Tuhan Yesus kami direkasikan, kami bisa tenang, kami bertetuju pada Engkau. Kita bersenang-senang pada Tuhan. Dan Tuhan akan membuat Engkau melintasi puncak-puncak bukit di bumi yang dengan kendaraan kemenangan, dan akan memberikan makanan dari milik pusaka Yakub. Ini adalah mulut Tuhan sendiri yang mengatakannya. Amin. Haleluya. Mari kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus mohon Tuhan menambahkan iman kita dengan kelimpahan. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Engkau bersedia, engkau mau bersenang-senang karena Tuhan yang menciptamu. Engkau mau untuk bersenang-senang dari Tuhan yang cipta. Engkau bersenang-senang karena Tuhan yang penuh dengan kuasa. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, penuh dengan rupa Tuhan, sifat-sifat Tuhan, penuh dengan sukacita Bapa Sorgawi. Dia yang menjadikan hatimu, yang menjadi kepuasan dalam hatimu. Dalam keadaan apapun, Tuhan akan melampaui segala sesuatunya ini sehingga hatimu dipuaskan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini.